Padahal secara visual, film ini sudah sangat optimal menyuguhkan gambar-gambar memanjakan mata, apalagi buat kamu penonton yang hobi makan. Sajian-sajian slow-mo teknik masak dan plating masakan memang bagus, tapi menjadi biasa saja karena Gak pernah mual dan muntah gara-gara makanan ini. Salam sinema sahabat sinemalogi. Rahasia Rasa adalah film drama yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi Jerome Kurnia, Nadia Arina, Valerie Thomas, Cicio Manesero, Yati Surahman, Slamet Raharjo, dan lain-lain. Reza yang diperankan Jerome Kurnia, seorang chef sukses dengan kemampuan mengenali rasa hanya dengan sekali cicip, mendapati hidupnya runtuh ketika kehilangan indera pengecap. Dalam keputusasaan, ia bertemu Tika yang diperankan Nadia Arina, teman masa kecil yang membantu menemukan kembali rasa dan semangat melalui warisan resep legendaris dari Mustika Rasa. Namun, rahasia di balik buku tersebut membawa Reza pada dilema besar. Bangkit kembali sebagai chef atau mempertaruhkan hubungannya dengan Tika. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Rahasia Rasa berdurasi 2 jam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memasak hidangan lezat. Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya pun memiliki timing yang tidak mepet untuk diolah melalui proses satu persatu sehingga menjadi sebuah masakan yang gak camplang. Gurihnya dapet, manis asinnya juga pas. Tapi apa jadinya kalau dalam waktu 2 jam segala bumbu dan bahan dimasukkan campur-campur tanpa dibarengi dengan teknik memasak yang oke? Saya pun nggak menjamin masakan itu menjadi sebuah sajian film yang maknyus bin top markotop. Rahasia Rasa mencoba memasukkan berbagai genre menjadi satu kesatuan cerita yang utuh dan saling terkait. Hanya saja, pelintiran genre yang dibangun gak semua bisa nyatu. Film di awal saya lihat membahas kuliner Nusantara, mendadak malah lari kemana-mana. Di awal film sih saya masih baik-baik saja mengikuti kisah Chef Reza yang diperankan Jerome Kurnia. Sebagai juru masak selebriti terkenal yang hodamnya reok dibawakan Jerome dengan sangat meyakinkan. Bahkan setiap pengambilan gambar proses memasak termasuk food plating pun dibikin sesuai kaidah-kaidah yang sudah diterapkan di dunia kuliner profesional. Semuanya tergambar dengan bagus di awal. Namun sayangnya pelan-pelan nafas perkulineran lama-kelamaan menjadi hambar dan sudah nggak enak buat dinikmati. Andai konflik yang dibahas cukup soal hilangnya indera pengecap rasa sang chef, mungkin film bisa lebih fokus dan nggak jeladur kemana-mana. Karena Jerome sendiri sudah semeyakinkan itu menjadi chef stres, emosian, yang kalau saya jadi bawahannya ya bisa-bisa saya siram pakai air keras. Meski kadang over ngelihatnya, tapi melihat sekarang tren chef ngamuk-ngamuk di sosmed sudah dinormalisasikan seakan apa yang sudah dilakukan Reza sebagai chef adalah hal yang biasa. Sayangnya konflik yang dialami oleh Reza ternyata nggak melulu soal lidah, melainkan hancurnya hubungan asmara dia yang berimbas pada konflik batin yang berkaitan dengan masa lalu. Sehingga seketika semua mendadak hancur berantakan. Dan film yang awalnya semegah itu dalam memulai opening scene pelan-pelan menjadi sajian FTV SCTV yang pakai lagunya The Bagindas Empat Mata sebagai soundtrack. Seakan mengikuti template seorang bocah kota yang hatinya tersakiti, kemudian healing ke kampung halaman, ketemu temen cewek pas masih bocil, awalnya dijutekin karena merasa ditinggal, terus lama-lama ya quitting trisno jalaran soko kuliner. Nah, film ini tuh bisa kayak gitu aja, namun dipoles dengan format film layar lebar. Jadi Rahasia Rasa nggak ngablu alias nggak banyak halunya. Oke lah, Mustika Rasa memang benar-benar ada, tetapi menjadikan buku tersebut sebagai sebuah artefak yang memiliki sebuah kandungan teka-teki misterius yang harus dipecahkan demi menemukan sesuatu, rasa-rasanya terlalu berlebihan.
Apalagi film di-switch menjadi genre action yang rasa-rasanya menjadi menggelikan dan bikin awkward aja. Kalaupun memang film harus tentang pencarian harta karun, ya kenapa nggak harus secara eksplisit film ini langsung to the point pada case itu? Bukan malah harus disibukkan masalah mental health dan lain-lain. Nggak berdosa juga loh ya kalau semisal ceritanya agak mirip-mirip konsep petualangan Indiana Jones atau National Treasure-nya Nicolas Cage. Indonesia sepertinya nggak kekurangan penulis naskah yang bisa bermain-main dengan dimensi fantasi ya. Mungkin Hanung bisa saja leluasa bikin brownies berpuluh tahun yang lalu yang hasilnya sih enak menurut saya. Tapi kalau kata ahli makanan, kata enak saja itu nggak cukup untuk mewakili sebuah perasaan apakah film itu bagus atau tidak. Dan Hanung sudah membuktikan itu bahwa genre drama memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Bisa dibilang, film-film yang dia garap sepanjang karir sebagai sutradara sudah beraneka ragam genre. Dari yang drama, komedi, thriller, action superhero, hingga horor, hampir semuanya sudah dia garap. Walau nggak jaminan juga semuanya bisa box office. Namun, ide menggado-gadokan berbagai genre menjadi satu kesatuan film, Hanung masih terasa sangat keteteran. Kocar-kacir kemana-mana. Lalu yang membuat saya agak senewen, Hanung memasukkan isu-isu yang nggak perlu-perlu amat untuk disangkut pautkan di film ini. Saya jadi mikir ya, sebenarnya film ini bisa berdurasi 2 jam itu karena adegan-adegan yang nggak sengaja kepanjangan karena banyak yang mubazir, atau filmnya memang dikondisikan harus 2 jam, kudu 2 jam. Makanya sama Hanung disumpel-sumpelin dengan subplot yang nggak penting. Film ini sebenarnya memang ketolong sama penampilan para pemainnya, walau terkadang penampilan mereka sendiri menjadi absurd, bahkan menjadi kacau gara-gara harus berdialog mengikuti naskah yang kerasa sekali fiktifnya. Padahal secara visual, film ini sudah sangat optimal menyuguhkan gambar-gambar memanjakan mata, apalagi buat kamu penonton yang hobi makan. Sajian-sajian slow-mo teknik masak dan plating masakan memang bagus. Tapi menjadi biasa saja karena genre sudah mulai berubah menjadi action. Termasuk scoring dan sound yang bisa mengimbangi gambar-gambar yang menggugah selera dan emosi sekaligus. Desain produksi film ini mencoba mengikuti aturan estetika gambar-gambar indah, visual-visual memanjakan mata, agar bisa selaras dengan gambar-gambar masakan. Namun sayang, terkadang gambar yang indah malah sering melupakan logika. Meniadakan kejelasan sebab akibat. Asal muasal dia dibully sebagai anak pelacur, alasannya apa? Ya nggak ada penjelasan. Kenapa warung Tika malah menjual mangut? Kenapa fokus pada mangut? Itu nggak ada. Sangat disayangkan, semua kekacauan di film ini terjadi bertubi-tubi dari pertengahan hingga akhir film. Lucunya, kemunculan mantan RI1 yang harusnya punya wibawa malah kayak video lucu-lucuan. Alhasil, seakan film ini dirilis di waktu yang kurang tepat. Pada akhirnya, Rahasia Rasa seakan menjadi proyek setengah gagal Hanung dalam menyajikan 5 macam hidangan yang rencananya disuguhkan di sepanjang tahun 2025. Awalnya, kita kemarin diberi appetizer berupa cinta tak pernah tepat waktu dengan sangat lezatnya. Kemudian suguhan Rahasia Rasa yang terasa begitu aja. Ya, kita masih ada 1 appetizer, 1 main course, dan 1 dessert lagi. Semoga Dapur Film konsisten menyajikan sajian film yang terbaik. Demikian video reaksi dari film Rahasia Rasa yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.